tidak ada penelitian apapun yang pernah membuktikan bahwa orang dihukum ya, lama ya, maka dia akan jerah atau menjadi efek jerah bagi orang lainnya, nggak ada ya. Tapi kalau misalkan tindak pidana korupsi, yang ada dia yang dilakukan adalah misalkan tindak pidana pencucian, perampasan ya, bahkan termasuk harta dia, warisan dari orang tua yang sekalian diambil. Kalau itu mungkin enggak. Bang, kemarin itu kan akibat COVID ini rame tuh yang menghujat Menkumham terkait pembebasan tahanan, asimilasi sebenarnya, asimilasi tahanan yang dalam rangka berpikirnya itu secara umumnya over capacity. Nah, menurut Abang benar atau salah itu apa yang dilakukan Menkumham? Ya, dan kemarin Presiden mengatakan untuk perkara korupsi tidak, ya korupsi tidak. Tapi kalau saya ditanya, saya pribadi, tapi pandangan saya adalah satu fakta yang tidak bisa ya dibantah pada saat ini. Hampir semua lapas rutan itu memang over kapasitas ya. Makanya sebenarnya hukum di Indonesia kedepannya juga bukan harus bagaimana menghukum orang lebih lama sama tentang tindak pidana korupsi. Kalau itu enggak juga, percaya karena tidak ada penelitian apapun yang pernah membuktikan bahwa orang dihukum ya, lama ya, maka dia akan jerah atau menjadi efek jerah bagi orang lainnya, nggak ada ya. Tapi kalau misalkan tindak pidana korupsi, yang ada dia yang dilakukan adalah misalkan tindak pidana pencucian, perampasan ya, bahkan termasuk harta dia, warisan dari orang tua yang sekalian diambil. Kalau itu mungkin enggak akan dimiskinkan ya. Tapi kalau yang namanya sama, yang paling banyak ini kan tahanan kita, narapidana ini kan sebenarnya narkotika. Iya, narkotika. Ayo jujurlah sebenarnya kalau kita bicara narkotika ya, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika jelas telah mengamanahkan bahwa ya, pengguna, pemakai itu adalah korban. Pengguna, pemakai adalah korban. Sama dengan misalkan adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penanganan tindak pidana narkotika. Di situ jelas dikatakan oleh Mahkamah Agung bahwa dalam perkara narkotika ketika barang buktinya di bawah 1 gram maka dia wajib direhabilitasi. Tapi Bang, kebanyakan yang kita lihat itu ditahan. Iya, pengedarnya yang dilepas. Makanya penuh. Iya. Yang di bawah yang 0, dan itu surat itu ditahan Bang. Iya. Dibilang pengedar, tapi bandar masih berkeliaran. Ini gitu kan? Berkeliaran. Itu persoalan. Jadi gini, kalau kita kaitan dengan persoalan COVID, ya, ya kita tahu, ya, walau belum melihat secara nyata, tapi melalui berita, melalui media, ya, bagaimana dampak daripada wabah ini. Kalaulah misalkan kena aja satu itu ya atau ditahan, macam mana? Ya itu tadi, makanya sama dengan perkara anak dibayar. Saya sering katakan dalam nota pembelaan perkara anak, saya sering nangani perkara anak itu dibayar, ya nggak apa-apa, karena mereka adalah anak-anak bangsa, itu anak-anak kita semuanya. Saya sering katakan, bicara tentang anak, tidak ada anak si Adi, tidak ada anak si Ida, yang ada anak kita. Ya. Jadi dia gini, persoalan narkoba ini sering kali juga politik. Padahal ada Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peran pidana anak. Perkara-perkara itu seharusnya anak itu diversi, anak berhadapan dengan hukum itu. Jangan kaku ya melihat perkara anak, karena mereka selalu korban. Jangan ngejar target ya. Iya. Jadi sama dengan persoalan. Maka saya sering katakan gitu, bahwa penelitian di seluruh dunia telah membuktikan bahwa penjara merupakan pusat pendidikan kriminalitas terbaik bagi anak. Jadi udah kayak gitu kita masukin anak-anak kita. Sama ini tadi, adakah jaminan bahwa orang pelaku tidak pidana lama di dalam tahanan maka dia akan baik? Nggak ada kan? Nggak ada. Indikatornya jadi sama kayak kemarin itu, saya nggak ada kaitan yang namanya menteri, nggak ada persoalan Jokowi. Yang dikeluarkan itu juga sebenarnya kan ini ada aturan yang ditambah dulunya melalui kalau nggak salah PP, bahwa ya, narapidana perkara narkotika itu dia tidak
memiliki hak untuk pembebasan bersyarat. Itu dia. Sama dengan juga kasus korupsi, kasus terorisme. Ya. Yang ada apa dia? Ya, yang dia dapatkan hak adalah hak, misalkan hak potongan ketika Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru, 17 Agustus, ya. Jadi yang ini pun yang dimaksudkan, karena untuk mengapakan itu tadi, yang boleh dikeluarkan itu yang telah menjalani 2/3. Yang acaranya kan memang itu. Yang hanya 2/3 ya. Yang udah menjalani 2/3 yang boleh pulang. Bukan semua yang kan gitu. Tapi juga yang bilang gini bang, ini apa mau Menko Hamid? Yang di luar suruh di rumah, yang di dalam rutan suruh keluar. Iya, jadi maunya gini, melihat satu persoalan itu kan jangan diginikan, ya. Kita gini, kenapa kemarin misalkan tentang inilah ya, apa namanya, PSBB gitu PSBB ya. Orang lalu Kapolri mengeluarkan instruksi. Awalnya kan cuma himbauan. Ya. Lalu sekarang bisa dapat dipidana. Masalahnya gini, di Indonesia ini satu gitu, ya. Kalau himbauan nggak laku. Begitu pula bang. Ini karakter orang Indonesia. Ya. Nanti keras sekali salah juga. Salah juga. Maka saya sering bilang kalau seluruh itu ya sama dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau saya narasumber sering bilang kayak gitu. Saya nggak ngerti lah bu, ibu-ibu. Ya. Semua serba salah. Ya. Nanti kalau misalkan suami keras sekali melakukan salah, lembek pun salah, kurang tegas. Karena ternyata banyak orang mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama karena lembek juga. Oh, itu lembek lain bang. Itu lembek lain. Bang, kalau menurut pandangan abang, penegakan hukum di Kabupaten Langkat ini sudah baik atau buruk? Sebenarnya mohon maaf, tapi ini pendapat saya pribadi. Iya, ya, penegakan hukum di Langkat ini hampir dari semua sisi, baik pidana umum maupun pidana khusus. Karena gini, pidana khusus itu kan belakangan itu kan kitab undang hukum pidana umum itu kan sebenarnya yang tebalnya segini itu tinggal tipis loh, karena dia keluar ya. Ya, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang penghapusan kekerasan, undang-undang kehutanan, tindak pidana korupsi, semua jadi pidana khusus itu. Dan berlakulah asas lex specialis derogat generalis gitu kan. Undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum. Tapi kalau ditanya bagaimana penegakan hukum di Langkat, ya jawaban saya prihatin. Prihatin. Ya. Tidak buruk, tidak baik, tapi prihatin. Artinya gini, kalau nanti kita ini, maka kita dibilang nanti terlalu ini ya. Ekstrim ya bang? Ya, terlalu ekstrim, terlalu apa, keras apa gitu. Bukan, tapi dia tadi memprihatinkan.